telah memberikan kesempatan pada saya untuk hari ini menjadi narasumber dalam kegiatan latihan kita, latihan Google Workspace for Education dan pemanfaatan akun belajar.id. Di hari ini hari ketiga ya Bapak Ibu, hari ketiga sekaligus hari terakhir dalam pelatihan kita. Seperti yang dikatakan oleh Bu Sekdis kemarin, dari Solok Selatan kita tercatat baru 9% yang sudah mengaktifkan akun belajar.id. Masih sangat banyak lagi rekan-rekan kita yang belum mengaktifkan. Jadi kami juga minta tolong kepada Bapak Ibu untuk bisa mengajak rekan-rekannya yang lain untuk setidaknya mengaktifkan akun belajar.id-nya. Karena kalau berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, jika akun ini tidak diaktifkan pada sampai tanggal 30 Juni, nah akun tersebut akan dinonaktifkan gitu. Nah, rasanya sayang sekali kalau sempat tidak diaktifkan karena ada sangat banyak manfaat dari akun belajar.id ini. Salah satu manfaatnya ya itu tadi kita mendapatkan tempat penyimpanan yang tidak terbatas, yaitu sebanyak unlimited, tanpa batas gitu. Nah, itu hanya salah satu dari keuntungannya gitu. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain ajak rekan-rekannya untuk mengaktifkan akun belajar.id-nya, dan insya Allah kami para Google Master Trainer siap membantu bila Bapak Ibu mengalami kesulitan. Oke, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Pak Wawan tadi, nama saya Roma Ade Putra. Saya sama seperti Pak Wawan, Bu Nursida dan Pak Dezi kemarin adalah seorang Google Master Trainer, dan saat ini saya bertugas di SMP 14 Solok Selatan. Pada hari ini kita akan mempelajari 3 materi Pak Ibu. Dan ketiga materi yang akan kita pelajari hari ini cukup menantang materinya. Yang pertama itu Google Sheet, yang kedua itu Google Classroom, dan yang ketiga itu YouTube. Nah, wah kok kita belajar di YouTube juga Pak? Iya gitu. Nah, mungkin selama ini kita sudah familiar dengan YouTube gitu. Nah, cuma kita akan lihat ada fitur-fitur lain dari YouTube yang bisa kita maksimalkan, terutama untuk pembelajaran kita. Oke Bapak Ibu, mungkin kita lanjut saja. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai Google Sheet. Sama seperti hari-hari sebelumnya, saya akan menjelaskan, mempraktikkan sambil kita mengisi tugas kita nantinya gitu. Nah, kalau sekiranya ada Bapak Ibu yang kurang jelas, silakan langsung ditanyakan nanti gitu. Nah, sekarang kita coba. Silakan Bapak Ibu siapkan perangkatnya masing-masing. Saya akan coba berbagi layar terlebih dahulu. Apakah layar saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Roma. Sudah ya? Sudah ya Pak Wan ya? Sudah. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, silakan yang pertama kita akan pelajari mengenai Google Sheet. Silakan Bapak Ibu buka terlebih dahulu panduan praktiknya dan tugas praktiknya. Nanti sekiranya terkejar, silakan langsung bekerja bersama dengan saya. Sekiranya tidak terkejar, nanti sama-sama kita lihat nanti, atau kita lihat saja di rekamannya nanti. Gitu. Saya akan berusaha menyesuaikan waktunya supaya kita bisa bekerja bersama-sama. Oke, yang pertama Pak Ibu, kita akan mempelajari mengenai Google Sheet. Pertama kita masuk ke Google Sheet. Nah, bisa kita masuk dari Gmail kita. Dari Gmail kita pilih *9, merupakan pilihan untuk aplikasi Google. Nah, kita pilih di sini Spreadsheet atau Google Sheet tulisannya. Silakan kita klik. Nah, kita tunggu. Nah, kemudian kita pilih yang kosong saja. Kita tunggu. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah tampilan dari Google Sheet. Nah, mungkin sedikit penjelasan mengenai Google Sheet. Nah, apa itu Google Sheet? Nah, Google Sheet ini adalah sebuah aplikasi Google yang berfungsi untuk mengolah data, mengolah angka, membuat grafik. Mungkin yang selama ini yang kita kenal, yang sering kita pakai adalah Microsoft Excel, ya Pak Ibu. Nah, ini adalah Excel versi Google-nya gitu, dengan tambahan beberapa kemampuan-kemampuan. Di mana Sheet ini punya beberapa keunggulan. Salah satu keunggulannya adalah kita bisa bekerja secara bersama-sama, itu akan kita praktekkan juga nanti. Kemudian yang kedua, salah satu keunggulannya adalah
Sheet ini langsung terintegrasi dengan Google Form. Bagi Bapak Ibu yang sering membuat soal atau melaksanakan latihan siswanya dengan Google Form, mungkin sudah familiar, nilai-nilai siswa nanti akan otomatis masuk kepada Google Sheet. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, kita lihat yang pertama, kita buka panduannya. Screenshot satu Google Sheet mengganti warna sel Google Sheet. Nah, jadi yang pertama kita diminta untuk mengganti warna sel Pak Ibu. Nah, kalau ini caranya kita pilih salah satu sel misalnya yang ini D3. Nah, untuk mengganti warnanya kita pilih pilihan ini warna isi. Nah, misalnya kita ganti dengan warna kuning seperti yang diminta pada panduannya. Kemudian sel E3 juga kita ganti misalnya dengan warna hijau. Kemudian sel F3 kita ganti dengan warna merah. Oke, nah kalau sudah seperti ini, nah kita sudah bisa ambil screenshotnya, kita pindahkan ke tugas kita. Jadi intinya di lembar pertama ini kita mencobakan mengganti warna sel Bapak Ibu. Gitu. Oke, saya rasa ini juga tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke lembar berikutnya. Kita diminta untuk screenshot satu Google Sheet dengan nama daftar nilai dengan satu tabel nama siswa. Kita lihat di panduannya. Nah, kita diminta untuk membuat sebuah Google Sheet daftar nilai. Kita lihat seperti yang terlihat pada panduan praktiknya. Mungkin bisa kita hapus dulu. Daftar nilai, kemudian nama ujian 1, ujian 2, average. Nah. Average, namanya Kurnia dan Wawan ya. Nah, Kurnia dan Wawan, namanya seperti familiar di telinga saya ya. Kurnia dan Wawan. Nah, kemudian kita masukkan nilainya ujian 1 90 90. Ujian 2 76 40. 40. Oke. Dan rata-rata nilai ujian tersebut. Nah, seperti pada Excel, aplikasi Google Sheet ini juga punya kemampuan formula ya Bapak Ibu, punya aplikasi formula. Nah, seperti kita bisa untuk menggunakan aplikasi formula, itu kan sama dengan, nah, kalau untuk aplikasi rata-rata kita bikin average, nah, kita masukkan nilai yang akan kita rata-ratakan. Enter, nah ini dapat nilainya. Dan dia secara otomatis akan menyarankan isian di kolom berikutnya. Nah, isi otomatis disarankan dengan menggunakan rumus yang sama dengan di atas. Karena di sini kita juga membutuhkan nilai rata-rata juga, kita bisa menekan tanda centang. Nah, jadi tabelnya sudah terbuat seperti ini. Kemudian kita lihat lagi yang diminta adalah satu komentar menyebutkan Roma Depotra. Oh ya, Nah, sekarang Bapak Ibu tugas kita adalah kita membuat sebuah komentar yang menyebutkan ke email saya tadi. Nah, kita klik di sini, kemudian kita pilih komentar, tambahkan komentar. Nah, sini kita tuliskan, misalnya, tolong cek Pak. Nah, oke. Kemudian kita tekan tugaskan kepada Anda. Kita lihat di panduannya. Nah, kita screenshot dulu Pak Ibu. Misalkan Pak Ibu screenshot dulu. Kita pindahkan ke tugas kita. Nah, kita pilih tugaskan. Nah, kegunaan dari
menandai orang seperti ini atau menyebutkan, nah inilah kita meminta kepada orang tersebut, misalnya saya di sini, untuk melihat lembar ini atau sheet ini gitu. Nah, jadi seperti itu Pak Ibu. Kemudian kita lanjutkan ke yang ketiga. Nah, lanjutkan ke praktik yang ketiga. Urutkan data dengan menggunakan fungsi sort berdasarkan nilai terendah di atas. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini juga kita bisa menggunakan fitur sort, artinya kita mengurutkan. Kita ingin mengurutkan apakah nilai berdasarkan nilai tertinggi terendah atau berdasarkan abjad. Nah, itu kan bisa kita urutkan juga dengan menggunakan Google Sheet ini. Yang diminta terendah di atas. Nah, caranya adalah kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik kanan, kita pilih urutkan tentang. Nah, di sini perlu Pak Ibu lihat. Nah, yang mana yang akan kita jadikan, yang akan kita urutkan akan terlihat nih. Apakah kolom A? Kalau kolom A artinya yang kita urutkan adalah kolom yang ini. Nah, kalau yang B yang ini, C, D. Nah, kita pilih kolom yang D. Kita ingin mengurutkan berdasarkan urutan rata-ratanya saja atau average-nya saja. Nah, yang terendah di atas. Kalau terendah di atas artinya dari A ke Z. Nah, seperti ini kita coba Pak Ibu. Kita urutkan. Lihat di sini masih kalau berdasarkan tabel sekarang ini yang tertinggi di atas ya Pak Ibu, 83 dan 65. Nah, sekarang kita coba urutkan berdasarkan kolom D, kolom average ini dengan yang terendah di atas A ke Z. Nah, artinya dia semakin bawah semakin naik. Kita coba. Nah, seperti ini tampilannya Pak Ibu, akan terlihat urutannya berdasarkan kolom D di mana yang terendah di atas. Nah, seperti itu. Nah, ya tadi kita ambil seperti tadi. Nah, sini kita ambil pilihan urutkan. Nah, akan Bapak Ibu screenshot. Kemudian kita pindahkan ke tugas kita. Sejauh ini bagaimana Pak Ibu? Apakah bisa diikuti? Apakah terlalu cepat? Sepertinya bisa, sepertinya Pak. Bisa ya? Oke, kita Ya. lanjutkan ya Pak Wan. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin ini bisa di kolom chat nanti kalau terlalu cepat atau seperti apa. Ya. Kalau merasa ragu. Ya, lanjut Pak. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita diminta screenshot satu diagram dari rata-rata nilai. Nah, kita diminta membuat sebuah diagram. Nah, ini juga fitur dari Google Sheet. Kita bisa membuat sebuah diagram. Caranya adalah yang pertama kita sorot data yang akan kita buat grafiknya atau diagramnya. Nah, kemudian kita pilih pilihan yang ini, buat sisipkan diagram. Share screen-nya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Ya, share screen-nya tadi ke close-nya Pak. Oh ya, tunggu sebentar ya. Sudah terlihat Pak Ibu? Sudah Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi berikutnya kita diminta untuk men-screenshot satu diagram dari rata-rata nilai. Nah, kita diminta untuk membuat diagram nilai tersebut. Saya ulangi saja karena tadi mungkin tidak kelihatan. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu data kita. Nah, kemudian kita bisa pilih di sini ada simbol sisipkan diagram, kita klik. Nah, di sini akan muncul diagram. Nah, akan muncul diagram berdasarkan data yang kita blok tadi. Nah, diagram ini juga bisa kita pindah-pindahkan, kita ubah-ubah. Nah, cuma ini kita selesaikan dulu, kita screenshot. Kita masukkan ke sini. Nah, kemudian tugas berikutnya adalah publikasikan diagram, dipindahkan di sheet sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, diagramnya dan
tabelnya berada pada suatu sheet. Nah, kita bisa memisahkan diagram ini untuk berada pada sheet tersendiri. Caranya adalah kita klik diagramnya. Nah, di sini ada pilihan edit diagram, hapus diagram, pindahkan ke sheet sendiri. Nah, kita pilih pindahkan ke sheet sendiri. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat. Nah, sheet 1 tadi berisi tabel rata-rata tadi. Nah, sheet 2 sudah berisi diagramnya. Jadi kita sudah memisahkan antara diagram dan data tadi. Yang diminta pada yang tugas berikutnya ya, pada panduan yang ke-7 tadi, halaman ke-7 tadi. Nah, jadi kalau sudah seperti ini bisa kita screenshot, kemudian kita pindahkan. Oke, nah berarti kita sudah pindahkan ke sheet sendiri. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kita lihat yang ke-8. Screenshot satu diagram yang diganti namanya menjadi diagram nilai. Nah, kita lihat dulu. Oke. Nah, artinya kita kembali ke sheet yang pertama tadi. Dengan cara yang sama kita blok semuanya. Kemudian kita sisipkan diagram. Nah, akan muncul diagramnya seperti ini. Kecil sedikit. Yang diminta pada panduannya tadi adalah screenshot satu diagram dan ganti namanya menjadi diagram nilai. Nah, nama ini bisa kita ganti. Kita cukup diklik saja. Nah, klik, kita hapus, ganti dengan diagram nilai. Nah, ini cara kita untuk mengganti nama diagram Bapak Ibu. Nah, setelah seperti ini kita screenshot, kita pindahkan ke tugas kita. Oke. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang ke-9 yang diminta adalah screenshot satu diagram lingkaran dari nilai. Nah, ke-9 ini kita diminta untuk membuat diagram lingkaran. Kalau tadi berupa diagram batang, sekarang kita diminta untuk merubahnya ke dalam bentuk diagram lingkaran. Bagaimana caranya? Nah, caranya ini juga cukup sederhana, tidak terlalu susah. Nah, Bapak Ibu pilih edit diagram. Nah, setelah kita pilih pilihan edit diagram, di sini akan muncul pilihan jenis diagram. Nah, di sini kita bisa memilih Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin diagram seperti apa? Apakah seperti diagram kolom seperti yang nampak di diagram yang lain? Nah, contoh-contohnya apakah diagram garis, diagram area, kolom, batang, dan lingkaran. Nah, tadi kita diminta diagram lingkaran, kita pilih diagram lingkaran. Oke, nah kita seperti ini kita sudah berubah
ubah menjadi diagram. Kita lihat yang diminta tadi. Oke. Tentu saja agak lambat Bapak Ibu. Jaringannya bermasalah sepertinya, Pak. Hujan kita. Belum juga ya, belum keluar juga ya. Oke. Kita kembali ke Google Sheet kita. Nah, kita screenshot dan kita pindahkan ke tugas praktek kita. Sudah masuk di slide ke-9 tadi. Kemudian yang ke-10 kita lanjutkan, screenshot lindungi the sheet dengan akses edit, hanya Anda saja yang dapat edit. Nah, kita lihat di ya, agak susah ya Pak Wan ya. Ya, gimana Pak Wan, kita lanjutkan atau Ya, lanjut Pak. Tapi mungkin nanti kalau ada peserta yang minta diulang, kita ulang. Soalnya barusan jaringan memang agak edit, payah. hanya Anda saja yang dapat edit Google Sheet kita. Nah, memiliki fitur sheet ini. Oke Pak Wan, siapa? Nah, jadi kita bisa memproteksi apakah satu sheet atau hanya sel-sel tertentu. Nah, caranya adalah coba kita klik kanan saja. Nah, kita pilih pilihan lindungi rentang. Nah, di sini ada pilihan tambahkan sheet atau rentang gitu. Nah, di sini kita bisa pilih apakah yang akan kita lindungi hanya sel-sel tertentu atau satu sheet keseluruhannya gitu. Nah, di sini kita coba, kita akan melindungi satu sheet satu ini akan kita proteksi, kita lindungi. Berarti kita pilih setel izin. Sedang memuat. Nah, di sini ada pilihan siapa saja yang kita pilih kita sendiri. Nah, custom atau salin izin dari rentang lain. Nah, kita bisa pilih apakah hanya kita saja atau custom. Kita bisa menambahkan beberapa orang yang bisa mengedit sheet ini, atau kita menyalin izin dari rentang lain. Kita menggunakan rentang-rentang yang lain dengan izin yang sama. Nah, oke, kita anggap seperti ini. Kita screenshot. Nah, selesai. Kita masukkan ke tugas kita. Oke, sekarang kita lanjutkan, Pak Ibu. Yang ke-11, screenshot bagikan akses komen ke Roma Adi Putra. Nah, oke, pertama Bapak Ibu boleh copy dulu alamat emailnya yang akan kita berikan akses. Nah, kemudian kita lihat. Nah, kita masuk ke dalam Google Sheet kita tadi. Nah, kita pilihkan pemberi komentar. Nah, tunggu sebentar. Sebentar Pak Ibu.
Oh ya, ini tadi belum kita kasih nama. Nah, kita kasih nama terlebih dahulu sheet kita. Sheet kita ini namanya daftar nilai tadi. Oke, bisa kita namakan nanti. Nah, di sini bisa kita tambahkan orang yang akan memproses komentar. Nah, kalau saya menambahkan diri saya sendiri ini gitu. Nah, kita tunggu. Sebentar Pak Ibu. Sepertinya jaringan di tempat saya juga agak susah. Oke, tunggu sebentar Pak Ibu. Kita lihat dulu tadi. Kan kepada orang lain dan grup. Nah, jadi minta untuk dibagikan ya. Kita rubah dulu namanya terlebih dahulu, daftar nilai. Oke, namanya sudah kita rubah. Nah, kemudian Bapak Ibu bagikan kepada siapa? Nah, misalnya Roma Ade Putra. Nah, di sini, oh ya, tadi karena saya membagikan kepada diri saya sendiri, otomatis dia tidak muncul, Bapak Ibu. Jadi saya terpaksa membagikan dengan orang lain. Di sini saya membagikan kepada akun pribadi saya. Nah, di sini kita pilih pilihannya pemberi komentar. Artinya apa? Akun pribadi saya memiliki akses untuk mengakses file ini, cuma hanya bisa memberikan komentar, tidak bisa mengedit. Gitu. Ya Pak Ibu, ini kita screenshot, masukkan ke tugas kita. Nah, seperti ini, oke. Ini yang 11 Pak Ibu. Kemudian kita lanjutkan yang ke-12. Kita lihat tugasnya apa. Screenshot satu Google Doc dengan judul grafik dan masukkan header grafik dan judul grafik. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sebuah file dokumen. Artinya kita bisa kembali ke Gmail. Kita pilih aplikasi Google untuk Google Doc. Kita pilih dokumen. Nah, kemudian kita lihat apa yang diminta. Grafik, header dan footer ya. Kita diminta untuk membuat header dan footer. Oke, tunggu. Kita tunggu sebentar Pak Ibu. Sepertinya jaringan saya sedikit bermasalah. Jadi agak bersabar ya Bapak Ibu. Sepertinya loadingnya agak sedikit lebih lama ini. Ya Pak, sepertinya kita karena hujan nih, jadi jaringan memang agak Pak. Iya. Ya nggak apa-apa lah, kita mungkin Bapak Ibu juga karena kondisinya hampirnya merata di semua Solok Selatan mungkin.
Ada. Jadi kita memang agak santai saja. Santai saja ya gitu. Nah, Ya, mungkin suara saya masih kalau bisa terdengar jelas, Pak Wan? ya kalau suara masih Pak, tapi kan mungkin di ini apa di dokumen kita agak sedikit lelet ya. Kalau suara aman. Wah, lelet, sangat lelet sekali ini ya. Kayak Oh, gitu. saya buka Google dokumennya saja masih belum terbuka-buka sampai sekarang Ya. ini baru terbuka gitu. Bapak Ibu yang lain terkendala mungkin atau tidak nih di beberapa daerah yang lain? Ya, deh. Ya, kebetulan sedang hujan di sini. Kami di Ya, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Nah, ya, dia masih sama, masih loading juga, belum selesai juga loading. Oh, internet semakin lebat. Iya. Masih belum juga ya. Masih belum. Halo Pak Wan. Wah, lama sekali ya. Oke. Sepertinya masih ya, coba lanjutkan saja, mungkin nanti kalau kita terkendala di apanya, mungkin kita silakan Bapak Ibu lihat di rekamannya nanti. Ya, betul Pak. Nanti mungkin kita ini direkaman saja. Rekaman saja kita lihat ya gitu. Nah. Oke, tadi kita diminta untuk membuka satu dokumen Google Doc, dibuat nama grafik, sudah kita buat. Nah, ini kemudian kita sisipkan. Nah, kita bisa menyisipkan hidden footer-nya. Nah, Ibu. Nah, hidden untuk bagian atas, footer untuk bagian bawah. Nah, tadi kita diminta screenshot di bagian seperti ini. Nah, screenshot. Kita pindahkan ke tugas kita. Oke. Nah, oke, tugas 12 sudah. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. 13 screenshot Anda klik salin diagram. Nah, di sini kita diminta untuk men-screenshot kita menyalin diagram. Menyalin dari mana? Di sini kita disuruh diminta untuk menyalin diagram dari Google Sheet kita. Kita pindahkan ke Google Doc tadi. Gitu. Nah, artinya apa? Kita kembali ke Google Sheet. Nah, oke, kembali ke Google Sheet. Ini kita kirim dulu. Nah, di sini ada pilihan Pak Ibu. Kalau kita berbagi dengan orang di luar organisasi akan muncul pemberitahuan, gitu, apakah kita akan tetap berbagi atau tidak. Nah, misalnya diagram yang ini, nah kita klik, kemudian, nah
Bapak Ibu klik titik tiga titik di samping. Nah, kemudian pilih salin diagram. Nah, kita diminta untuk men-screenshot bagian ini. Silakan nanti Bapak Ibu screenshot juga. Nah, saya screenshot, kemudian saya salin. Kita pindahkan ke tugas praktik kita. Nah, apakah kita ingin menautkan ke spreadsheet atau tidak? Nah, ini pilihannya Pak Ibu. Nah, kalau kita tautkan ke spreadsheet, apabila terjadi perubahan data pada sheet, nah akan terjadi perubahan juga pada diagram kita. Tapi kalau kita hanya menempel atau memastikan tanpa kita tautkan, tidak akan ada perubahan data. Kita ambil saja, tautkan ke sheet, nah kita tempel. Nah, ada di sini. Setelah itu Pak Ibu, nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu tadi, sepertinya tadi langkahnya. Bukan seperti ini ya Pak Ibu. Oke, kita ulang dulu. Ya, tadi karena sudah saya copy, saya copy terlebih dahulu, jadi nggak bisa. Kita ambil langkahnya terlebih dahulu sepertinya. Nah, salin diagram, kita screenshot terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke tugas kita. Nah, kita letakkan sini. Nah, kita letakkan di sini. Kemudian barulah kita kembali ke sini. Kita benar-benar pilih salin diagramnya. Klik. Kita klik. Kita pilih salin diagram. Nah, sekarang kita lihat tugas berikutnya. Tugas berikutnya kita lihat apalagi yang diminta. Nah, screenshot satu Google Docs dengan salinan grafik. Klik kanan dan tempel paste grafik dari sheet. Nah, tadi sudah kita lakukan Bapak Ibu, sudah kita di sini kita klik titik 3, kita pilih salin. Nah, kita diminta untuk menyalin diagram tadi ke Google Doc yang kita buat tadi. Nah, ini saja klik kanan atau tempel, atau bisa Bapak Ibu pakai Ctrl P. Nah, tidak usah dulu. Oke. Nah, kita tempel. Nah, sekarang diagram tadi sudah masuk ke grafik kita, ke Google Doc grafik kita. Nah, ini kita screenshot Bapak Ibu, kemudian kita masukkan ke tugas praktik kita. Tugas ke-14. Nah. Oke, nah ini sudah masuk. Kemudian kita lanjutkan ke tugas berikutnya, tugas ke-15. Screenshot satu Google Sheet yang aksesnya dibuka. Siapa saja yang memiliki link dapat melihat lalu salin link tersebut. Nah, kita lihat di panduannya untuk lebih memastikan. Nah, berarti fitur bagikan kepada orang lain di grup ya. Nah, kita buka kembali Google Sheet-nya Bapak Ibu. Nah, setelah itu, kita pilih tombol bagikan. Nah, apa gunanya tombol ini? Tombol ini gunanya adalah agar kita bisa membagikan sheet kita ini kepada orang yang kita kendaki. Nah, caranya adalah di sini salin link. Nah, di sini kalau dalam kondisi default yang bisa mendapatkan link hanya grup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, sedangkan di panduan tadi kita diminta siapa saja yang memiliki link. Jadi semua orang harus bisa melihat sheet kita ini. Nah, di sini kita ganti terlebih dahulu. Nah, oke, nah kita ganti. Nah, siapa saja yang memiliki link. Nah, jadi siapapun yang memiliki link ini bisa mengakses sheet kita ini, gitu. Lihat, nah kita salin linknya. Kita lihat, nah seperti itu. Nah, kemudian aksesnya pengakses hanya lihat saja ya, kita sesuaikan dengan tugas kita seperti ini. Nah, jadi untuk pengakses ini orang yang mendapatkan link kita bisa memberikan 3 pilihan. Kalau kita pilih pengakses lihat saja, orang yang memiliki link hanya bisa melihat sheet kita ini. Nah,
Kalau kita pilih pilihan pemberi komentar, nah orang yang mendapatkan link ini akan bisa memberikan komentar, sedangkan editor, orang yang mendapatkan link sheet ini akan bisa mengedit sheet kita ini. Nah, oke, seperti ini kita screenshot, kita masukkan ke tugas kita. Selanjutnya yang ke-16, terakhir, screenshot Google Doc grafik lengkap dengan komentar penugasan dengan mention Romade Putra dan link diagram dari sheet. Nah, lihat. Oh, ya. Artinya di sini kita diminta untuk men-screenshot grafik yang ada di Google Doc dan memberikan komentar dan link ke diagram tadi. Nah, yang pertama yang kita lakukan Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa kembali ke sini, kembali ke grafik. Bapak Ibu klik grafiknya. Pilih tambahkan komentar. Kemudian nah, di sini bisa diketik. Tolong dicek. Nah, misalnya gini. Pak Adi Putra, misalnya. Tolong dicek sheet aslinya. Sheet aslinya di link berikut misalnya. Nah, Ibu. Nah, link berikut. Pada tugas tadi kita diminta untuk memasukkan link dari Google Sheet kita. Nah, caranya ya udah kita ambil di sini, kita lakukan terlebih dahulu. Oke, nah, tunggu. Nah, kita kopikan link Google Sheet kita tadi ke dalam komentar karena itu yang diminta tadi. Nah, seperti ini tugaskan. Kita lihat di panduannya apakah sudah sesuai. Oke, nah. Nah, ini sudah bisa Bapak Ibu screenshot. Nah, artinya kita bisa meminta kepada misalnya di sini kepada saya untuk mengecek link asli dari gambar tersebut karena di sini dia masih dalam doc, dalam Google Doc. Kita disuruh diminta untuk mengecek ke Google Sheet-nya. Oke, ini kita screenshot. Kemudian kita pindahkan ke tugas kita. Oke, nah kira-kira seperti itu Pak Ibu. Oke, itu untuk Google Sheet Bapak Ibu. Masih banyak fitur-fitur lain dari Google Sheet yang tentu saja tidak bisa kita uraikan semuanya. Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri nantinya. Tapi tidaknya dalam pengerjaan tugas secara garis besar, seperti itu cara kita mengerjakannya. Sebelum kita lanjutkan ke Google Classroom, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, kami persilakan. Pak Wawan juga. Bagaimana Pak Wawan? Kita lanjutkan? Ya. Ya, boleh Pak. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dulu atau seperti apa terkait tadi mungkin ada kendala jaringan, Ya. sekarang sudah mulai agak baik lagi ya. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut Ada, saja Pak. Mbak Roma. Mohon bantu. Oh, ada Bu Winda. Diulang lagi cara mengurutkan Boleh. tentang tadi bagaimana Pak? Tadi saya terlempar keluar jadi nggak tahu. Oke Bu. Mengurutkan tentang ya Bu. Oke. Kita lihat ya tadi mengurutkan tentang, kita lihat ke sini. Kalau ya ini kita hapus dulu diagramnya. Kalau di Excel kita juga sering mengenal fitur ini dengan sort ya, misalnya sort gitu. Nah, caranya Bapak Ibu kalau ingin mengurutkan tentang, mohon maaf sebelumnya Bu Ibu tadi yang diminta penjelasan tentang apa ya Bu? Mengurutkan dari yang nilai kecil di atas. Oh gitu. Nah, misalnya gini Bu, nah, ini kan satu kesatuan. Nah, Wawan ujian 1, ujian 2 average, kemudian yang 1 ujian 2 average. Nah, cara mengurutkannya kita blok. Nah, kita blok, kemudian kita klik kanan.
Nah, setelah kita klik kanan, nah, kemudian kita pilih pilihan urutkan rentang. Nah, urutkan rentang, kita klik. Nah, kalau tadi kita mengurutkan kolom D dengan yang terendah di atas. Nah, di sheet nih, nah tidak ada tulisan terendah di atas, cuma dia mengurutkannya dalam bentuk A ke Z, Z ke A. Nah, kalau ini kalau kita artikan dengan angka, kalau A ke Z artinya rendah tinggi. Nah, kalau Z ke A dari tinggi ke rendah. Nah, posisi sekarang seperti ini adalah posisi kalau yang di average-nya adalah yang rendah ke tinggi jadinya. Nah, berarti udah sesuai ini sebenarnya A ke Z. Nah, tapi kalau kita ingin membuat dari tinggi ke rendah, kita pilih Z ke A. Oke, kita coba, kita tes, kita pilih Z ke A. Nah, di sini 6583. Kalau kita pilih urutannya dari Z ke A, kita lihat. Nah, akan berpindah Pak Ibu. Nah, yang tertinggi yang di atas jadinya 8365. Nah, otomatis yang lain juga ngikut. Kenapa yang lain juga ikut? Karena tadi kita blok semuanya. Tapi kalau yang kita blok hanya average-nya saja, tentu saja yang lain tidak akan ikut. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Bu. Bisa dipahami, Bu? Iya, bisa. Makasih, Pak. Oke. Nah, bagaimana Pak Ibu? Masih ada lagi yang ingin tanyakan mengenai Google Sheet? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang ke Google Classroom. Nah, sebentar ya Bapak Ibu, saya tutup dulu yang tidak diperlukan. Sekarang ya, kita lanjut ke Google Classroom. Silakan Bapak Ibu buka Google Classroom. Caranya Izin Pak. pertama ambil, ya silakan Pak. Hendra. Siapa Hendra, silakan Pak. Ulangi sheet 16 Pak. Oh, sheet 16 Pak. Oh, sudah saya tutup tadi Pak. Sheet 16. Kenapa Pak Hendra? Pengambilan link dari sheetnya kurang mengerti. Oke, kita ulangi. Nah. Tunggu sebentar Pak Ibu. Tadi saya sudah tutup Pak Ibu. Kira-kira apakah filenya akan hilang Bapak Ibu? Pak Wawan, apakah file yang saya tutup tadi hilang? Ada di drive, Pak. Pak Ibu? Harusnya ada di drive. Nah, di situ. Itu kami, mungkin Pak Wawan juga, saya juga selama kami pelatihan Google Master Trainer itu yang sering diajarkan gitu. Nah, kalau di kalau di Google Workspace, file kita umumnya akan tersimpan otomatis di drive. Nah, ini Pak Ibu. Tadi kan saya tutup, saya tidak menyimpan karena di Google-nya kita belum menyimpan gitu. Jadi akan sendiri. Jadi kita buka. Nah, artinya kita buka kedua-duanya. Buka grafik. Anggap ternilai. Oke. Kita tunggu. Oke ya Pak Hendra, tadi slide 16 ya, kita lihat dulu perintahnya apa. Nah, screenshot Google Doc grafik lengkap dengan komentar penugasan dan mention nama Putra guru ya, dan link diagram dari sheet. Nah, artinya apa? Tunggu sebentar, masih belum terbuka. Nah, intinya di sini tugas kita memberi komentar pada diagram tersebut. Di dalam komentar kita menyebutkan salah satu email dan memasukkan link dari sheet aslinya. Nah,
saya akan ulangi caranya. Pertama kita klik terlebih dahulu diagramnya. Nah, kita pilih pilihan, di sini ada tanda tambah. Nah, Bapak klik tanda tambah. Nah, oke, mulai. Saya perkecil layar saya supaya lebih kelihatan. Nah, itu. Bapak Ibu dia masih jaringannya masih belum bagus. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini, nah, buat aja, tolong dicek. Nah, belum keluar juga ya. Intinya Pak Hendra. Nah, di sini nanti kita tambahkan, misalnya orang yang akan kita mention, kita tuliskan di sini, kemudian menyematkan linknya nantinya. Nah, dari daftar nilai ini, dari sheet yang kita buat tadi, cukup kita kopikan saja. Nah, kita kopikan saja, kita klik saja. Biasanya kalau kita klik sekali, dia akan terkopi, klik. Nah, klik kanan kita salin. Nah, nanti setelah itu kita langsung masukkan ke sini nanti. Baru setelah itu kita kirim gitu. Nah, lanjut. Tolong dicek. Nah, Madi Putra. Nah, di link aslinya. Nah, link aslinya yang mana tadi? Nah, ini tadi. Nah, ini kita blok. Salin. Nah, kita masukkan ke sini. Kita pastikan saja. Nah, otomatis saya akan tulis di sini, kita komentar. Atau karena tadi ada untuk keperluan di screenshot, kita screenshot saja nanti. Gitu. Oke, seperti itu Pak Hendra, bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Oke Pak, makasih. Oke, kita lanjutkan ya Pak Ibu. Kita masih punya 2 materi lagi, Google Classroom dan YouTube. Nah, oke, nah saya tutup dulu. Oke, nah, oke sekarang Bapak Ibu kita masuk ke Google Classroom. Nah, yang pertama kita buka bersama-sama Pak Ibu ke Gmail. Nah, di Gmail pilih *9 aplikasi Google, kemudian pilih Google Classroom. Mungkin sedikit ya, kita tunggu. Mungkin sedikit ya, Google Classroom ini adalah kelas interaktif dari Google, di mana di kelas ini saya sebagai guru bisa memberikan tugas kepada siswa, siswa bisa mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas, dan selain itu kita juga bisa melakukan penilaian. Nah, ada sangat banyak fitur-fitur dari Google Classroom ini. Kita akan coba beberapa fiturnya nanti. Dan juga ini sedikit berbeda dengan tugas-tugas Bapak Ibu yang lain. Di Google Classroom ini nanti Bapak Ibu harus berkolaborasi satu sama lain. Nah, seperti apa nanti akan terlihat di langkah-langkah. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita tunggu. Oke, sudah terbuka ini Google Classroom. Nah, kita lihat tugas kita yang diminta apa? Classroom. Satu screenshot dari Google Classroom yang berisi satu post di forum. Nah, jadi mungkin sekilas kita diminta untuk membuat post. Cuma saya rasa sebelum kita membuat post, ada baiknya kita buat sebuah kelas baru terlebih dahulu untuk memudahkan kita. Nah, cara membuat sebuah kelas baru, ini bagi Bapak Ibu yang belum mencoba membuat kelas di Classroom. Nah, ini ada tanda tambah. Nah, kita klik. Nah, kita pilih buat kelas. Nah, kita pilih buat kelas. Nah, kira-kira nama kelas kita apa misalnya? Misalnya IPA kelas 9A. Saya bikin kelas seperti itu. Nah, silakan diisikan deskripsinya yang bawah, silakan bisa diisikan. Nah, kita akan buat. Jadi membuat kelas di Classroom, Google Classroom sesederhana itu Bapak Ibu. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah terbuat kelasnya Pak Ibu. Nah, IPA kelas 9A ini kelas yang kita buat tadi. Nah, kita bisa melakukan tugas pertama kita, screenshot dari Google Classroom yang berisi satu post di forum. Nah, kita ke sini. Nah,
Cara ingin membuat post di forum, kita klik di sini, umumkan sesuatu kelas Anda, kita klik. Nah, untuk siapa? Untuk kelas 9A, semua siswa. Nah, di sini sebenarnya kita punya pilihan. Kita ingin mengirimkan kepada hanya beberapa siswa atau ke semua siswa. Nah, yang diminta kita bikin, misalnya di sini, selamat datang di kelas IPA. Nah, di sini di bagian posting, kita juga punya pilihan. Apakah ini akan kita posting, langsung posting, atau kita jadwalkan kapan postingan ini muncul, bisa kita lakukan. Nah, yang sini kita hanya minta posting langsung, kita posting langsung, seperti ini. Nah, muncul Bapak Ibu, Roma Putra, selamat datang di kelas IPA. Oh, itu agak sedikit typo ya. Nah, kita screenshot, masukkan ke sini. Nah, itu tugas pertama kita, Bapak Ibu. Kita lihat di panduannya, supaya Bapak Ibu tidak bingung. Nah, oke, nah seperti ini sama ya. Nah, selamat datang di kelas IPA, kita sudah bikin seperti ini. Kemudian berikutnya satu screenshot dari Google Classroom yang berisi tugas pemeriksaan copy buat tugas kelas. Kita diminta untuk membuat tugas, kita klik tugas kelas. Nah, kita klik tugas kelas. Nah, kita pilih buat. Nah, ini ada pilihan apakah kita ingin membuat tugas, apakah tugas kuis, apakah pertanyaan, apakah materi. Atau kita gunakan kembali postingan. Maksud gunakan kembali postingan ini, tugas yang sudah kita berikan, misalnya di kelas yang lain, bisa kita gunakan di kelas satunya lagi. Gitu. Nah, di sini kita diminta untuk membuat tugas saja. Nah, kita klik tugas. Nah, di sini ada judul tugas, petunjuk, dan tambahkan file. Nah, di sini misalnya judulnya saya ingin membuat tugas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Tugas, ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Nah, saya buat saja, silahkan kerjakan tugas berikut. Nah, kita bisa tambahkan filenya Bapak Ibu. Nah, filenya bisa kita tambahkan apakah berupa link, apakah dari file, apakah dari YouTube. Di sini kita tadi diminta filenya berupa Google Docs. Nah, kebetulan saya punya file Google Docs mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kita klik file, kemudian kita tunggu. Nah, kita bisa upload dari komputer kita atau kita bisa pilih dari drive kita, dari Google Drive kita. Kebetulan file saya terdapat di Google Drive saya siapkan. Kita klik. Nah, kita tunggu. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, saya punya satu file. Nah, ini file ciri-ciri makhluk hidup. Sisipkan. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu filenya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tadi di praktiknya kita diminta make a copy, buat salinan untuk setiap siswa dengan deadline lengkap. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini terdapat pilihan. Siswa dapat melihat file, siswa dapat mengedit file, atau buat salinan untuk setiap siswa. Jika siswa dapat melihat file, artinya tugas ini hanya bisa dilihat oleh siswa. Siswa tidak bisa mengapa-apakan tugas ini. Nah, kalau pilihannya siswa dapat mengedit file, artinya satu tugas ini bisa diedit oleh seluruh siswa kita, seluruh siswa yang kita tugaskan. Kalau tugas ini kita tugaskan ke 30 siswa, artinya satu file ini akan bisa diedit oleh 30 siswa. Nah, pilihan yang terakhir buat salinan untuk setiap siswa. Nah, ini artinya masing-masing siswa akan mendapatkan satu salinan dari tugas ini. Nah, itu maksudnya buat salinan untuk setiap siswa. Jadi kita tidak perlu membuat nama lagi di file ini. Sebab dia otomatis akan siswa punya salinan sendiri-sendiri. Nah, ini adalah persis sama dengan tugas yang kami berikan untuk Bapak Ibu di Google Classroom pelatihan kita ini. Oke, kita pilih buat salinan untuk setiap siswa. Nah, kemudian untuk kelas, nah kita kelas 9A. Nah, ini tadi sebenarnya kita diminta untuk kepada kita lihat satu orang siswa ya Bapak Ibu. Nah, tapi kebetulan karena kelas kita kan baru kita buat, belum ada siswanya, nggak apa-apa seperti ini. Cuma nanti Bapak Ibu kalau siswanya sudah ada, di sini akan ada pilihan nama-nama siswa, kita bisa mengklik salah satu atau salah dua, salah tiga, nanti siswa ingin kita berikan tugas, kalau kita tidak ingin berikan tugas semuanya. Oke. Kemudian poinnya berapa, kita ingin memberikan poin maksimal 100. Nah, tenggatnya, deadline-nya kapan? Nah, deadline-nya misalnya
Kapan kita ingin siswa ini mengumpulkan tugas? Paling lambat saya letakkan di sini hari Kamis, jamnya jam 23.59. Nah, seperti ini. Kamis 17 Juni 23.59. Artinya apa? Tugas ini harus dikumpulkan oleh siswa sebelum Kamis 17 Juni 2359. Jika siswa mengumpulkan tugas ini setelah Kamis, apakah masih bisa dikumpulkan? Bisa. Cuma nanti akan ada keterangannya tugasnya terlambat. Gitu. Nah, kemudian topik, ini kalau kita dalam satu Google Classroom kita punya banyak topik, banyak bab, kita bisa bikin topik-topiknya, kemudian rubrik. Nah, kita bisa membuat rubrik penilaian. Nah, jadi minta seperti ini ya Pak Ibu, sudah bisa Pak Ibu screenshot yang seperti ini, screenshot, kemudian masukkan ke tugas kita. Oke, nah, kita lanjutkan. Nah, satu screenshot dari Google Classroom yang berisi satu tugas di penugasan kedua kelas yang berbeda dengan satu Google Doc. Oke, nah, kita juga bisa membuat tugas ini, mengirimkan tugas ini kepada dua kelas sekaligus Pak Ibu, bukan hanya satu kelas gitu. Nah, caranya apa? Caranya simpel saja, cukup tugas yang untuk tugas Pak Ibu, cukup tugas yang tadi, tugas yang sama. Di pilihan untuk, nah, muncul kelas-kelas yang kita miliki. Nah, kebetulan saya di sini punya 5 kelas yang saya ampu. Nah, kelas 9A, kelas 9A, Google Workspace, kelas exam, kelas piloting. Nah, kita diminta untuk membuat tugas untuk dua kelas. Kalau kita ingin dua kelas, misalnya saya ingin mengirimkan tugas ini ke IPA kelas 9A dan kelas exam material saya klik dua seperti ini. Nah, saya klik dua seperti ini, saya screenshot, saya masukkan ke tugas kita. Nah, untuk Bapak Ibu nantinya, bagi Bapak Ibu yang sudah punya kelas di akun belajar ID-nya, ya silakan pilih, terserah kelas apapun yang ada, silakan pilih saja dua kelas seperti ini untuk tugas ini. Bagi Bapak Ibu yang belum punya kelas, kelasnya baru kelas yang ini saja kita bikin, silakan bikin kelas baru dengan cara yang sama seperti itu tadi. Misalnya ada kelas IPA kelas 9A, ada IPA kelas 9B, supaya terdapat pilihan dua buah di sini, bisa diklik, bisa kita kumpulkan untuk tugas kita. Gitu. Oke Bapak Ibu, itu mengenai lembar ke-20 tadi, sudah. Kita lanjutkan ke 21. Nah, satu screenshot dengan mengundang 2 guru dan 2 siswa dalam kelas Anda. Nah, saya berikan pengantar sedikit. Oke, ini sudah, nah ini sudah. Nah, oke, kita kembali ke kelas kita. Nah, ini kelas kita. Kebetulan kelas kita kan belum ada isinya nih. Nah, baru saya sendiri sebagai guru. Kita belum punya siswa, belum punya guru. Nah, kita bisa mengundang guru dan siswa. Ada 3 cara Bapak Ibu. Nah, cara yang pertama kita bisa, ini bagi Bapak Ibu yang belum tahu ya, mungkin Bapak saya yakin beberapa Bapak Ibu sudah sering menggunakan Google Classroom, tapi mungkin masih ada beberapa yang belum. Nah, tidak salahnya juga saya tunjukkan caranya. Nah, ada 3 cara meminta siswa bergabung ke dalam Google Classroom kita. Oke, kita tunggu. Nah, Bapak Ibu klik di bagian kiri ini. Cara yang pertama adalah dengan membagikan kode kelas. Nah, ini kode kelas. Kode kelas ini bagikan ke siswa. Nanti siswa masuk ke Google Classroom, dia gabung ke kelas, masukkan kode kelas. Kemudian bisa dengan link undangan. Nah, bisa kita mengirimkan link tersebut. Nah, link ini apabila diklik oleh siswa akan masuk ke kelas kita. Dan cara yang ketiga adalah cara yang akan kita praktekkan, yaitu kita mengundang siswa dengan menggunakan email siswa. Nah, misalnya pada tugas Bapak Ibu ini, Bapak Ibu diminta untuk mengundang, kita lihat di sini, 2 guru dan 2 siswa. Nah, Bapak Ibu mengundang 2 guru dan siswa. Cara mengundangnya adalah Bapak Ibu klik di sini. Nah, misalnya kita undang guru. Nah, Bapak Ibu klik nama atau email. Nah, Bapak Ibu harus memasukkan email dari orang yang akan diundang. Nah, jadi khusus untuk tugas yang ini tugas 21. Nah, tugas Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu saya minta untuk bisa saling berkolaborasi satu sama lain. Nah, jadi silakan Bapak Ibu cari kawannya minimal 4 orang. Nah, 4 orang. Minta emailnya. Setelah minta emailnya, nah, masukkan 2 orang sebagai guru dan 2 orang sebagai siswa. Saya praktekkan caranya seperti ini. Misalnya guru. Nah, kebetulan saya sendiri. Nah, saya ingin masukkan Pak Kurniawan misalnya. Nah, biasanya kalau diketik tidak ketemu. Biasanya kalau kita ketik nama tidak keluar Pak Ibu. Itu kalau kita simpan namanya di kontak Gmail kita baru keluar. Nah, email. Nah, kebetulan saya punya kontak Pak Kurniawan di grup kami.
Misalnya seperti ini. Nah, sebentar. Oh, iya, ke MT sosial. Sebentar, Bapak Ibu. Oke. Misalnya saya ingin mengundang Pak Kurniawan di kelas saya sebagai pengajar. Dan Kurniawan ada, undang. Oke. Kemudian selain Pak Kurniawan, saya juga akan mengundang Pak Rezi lah. Nah, saya coba undang Pak Rezi. Nah, Pak Rezi. Jadi tetap yang harus kita masukkan Pak Ibu adalah alamat emailnya. Rezi. Oke. Nah, diundang. Nah, kemudian saya juga ingin mengundang 2 siswa. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, apakah suara saya masih terdengar jelas, Pak Wawan? Halo Bapak Ibu. Halo. Oke, kita lanjutkan. Untuk mengundang siswa, nah sama cara sama seperti tadi, saya klik. Nah, ini bisa melalui link undangan atau bisa kita masukkan emailnya. Nah, misalnya di sini saya masukkan email rekan saya pilih 2 orang rekan saya untuk saya undang sebagai anggota. Halo Pak Roma. Sebagai anggota. Nah, misalnya Bapak Ahmad Usairi ini saya undang sebagai anggota kelas. Dan satu lagi, nah satu lagi Pak Agus. Nah, Pak Agus saya undang sebagai anggota kelas saya. Oke. Nah, jadi akan kelihatan seperti ini nantinya. Nah, akan kelihatan kita sudah mengundang 2 orang gitu. Nah, 2 orang sebagai guru, 2 orang sebagai pengajar. Nah, jadi tugas Bapak Ibu nanti juga silakan undang rekannya, boleh rekan sesama pelatihan, boleh rekan yang lain yang emailnya diketahui. Nah, silakan undang seperti ini untuk tugas lembaran yang ini. Kita masukkan ke screenshot, kita masukkan di sini tugas kita. Oke. Kemudian berikutnya adalah satu screenshot dengan 4 jenis materi, slide, PDF, link, YouTube. Nah, lihat di sini kita diminta untuk memasukkan 4 jenis materi. Nah, caranya adalah kita kembali ke forum, kita balik ke tugas kelas. Nah, kita pilih buat, nah, kita pilih materi. Nah, jadi judulnya masih misalnya ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Nah, kita tambahkan. Nah, kita lihat dulu. Tadi kita diminta ada 4 jenis file. Slide, PDF, link, YouTube. Oke. Kebetulan untuk slide dan PDF saya punya file. Nah, dan di drive saya juga sudah ada tadi. Nah, saya tambahkan filenya. Nah, ini yang slide. Kita sisipkan slide. Oke, slide-nya sudah masuk. Kemudian kita tambahkan lagi file PDF. Nah, PDF juga kita tambahkan. Oke, PDF. Tadi. Oke, kita sisipkan. Nah, kemudian kita juga diminta untuk menambahkan satu link dan satu YouTube. Nah, YouTube kita tambahkan YouTube lebih dahulu. Nah, kita cari video yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Nah, kita ambil saja satu ini. Nah, kita sisipkan, kita klik, kita tambahkan.
Dan satu lagi link. Nah, link misalnya kita carilah satu link. Halo. Halo. Ya, halo. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, untuk link, nah kita cari misalnya satu halaman web mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Kita cari. Ciri-ciri makhluk hidup. Cari satu. Nah, kita pilih saja lah. Kita pilih saja. Terserah apa yang mana yang penting Bapak Ibu bisa. Nah, ambil linknya, kita copy linknya. Nah, kita masukkan ke sini, tambahkan. Nah, link kita pilih link. Nah, kita pastikan link yang tadi. Ini kita sudah punya 4 jenis materi. Ada materi yang dalam bentuk Google Slide, ada materi dalam bentuk PDF, ada materi dalam bentuk YouTube, dan ada materi dalam bentuk link website. Nah, ini kita screenshot. Kemudian kita masukkan ke sini. Oke, nah. Kita masih ada berapa lagi? Nah, oke. Nah, sampai di sini Bapak Ibu bagaimana? Apakah masih bisa mengikuti? Atau kita lanjutkan saja? Oke, mungkin kita lanjutkan saja ya. Nah, kita tinggal 2 slide untuk Google Classroom tadi. Nah, kita lanjutkan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu silakan diposting ya. Ini kalau saya posting ini terlalu berat nanti. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat tugas berikutnya nih, masih ada 3 slide lagi untuk Google Classroom. Nah, tugas berikutnya, satu screenshot dari Google Classroom yang berisi siswa dan nilai di Google Classroom. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini sudah tadi. Nah, ini juga sudah. Nah, seperti ini. Nah, khusus untuk tugas ini Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mengundang anggota, sudah mengundang siswa 2 orang. Nah, Bapak Ibu harusnya tadi sudah memposting tugas tadi ya, sudah memposting tugas ini tadi. Nah, sudah memposting tugas ciri-ciri makhluk hidup. Nah, nanti minta kawannya yang 2 orang itu untuk menyerahkan tugas ini. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa menilai. Nah, untuk apa? Agar kita bisa Bapak Ibu bisa melihat daftar nilai dari tugas siswa. Cara melihat daftar nilai dari tugas siswa saya ambil di kelas saya yang sudah saya kerjakan saja. Misalnya ini kelas IPA kelas 9C. Nah, oke, nah ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Nah, nanti Bapak Ibu pilih di nilai. Apabila siswa Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas dan sudah Bapak Ibu nilai, nah akan terlihat nilainya di sini. Seperti ini. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Ini akan terlihat seperti ini. Nah, ini kebetulan ya, di kelas saya kemarin. Nah, saya bikin seperti ini. Nah, akan terlihat seperti ini. Siswa-siswa yang mengumpulkan, siswa yang tidak ada mengumpulkan. Nah, nilainya akan muncul setelah Bapak Ibu memberikan nilai. Nah, ini kita screenshot. Kita masukkan ke sini, ke tugas kita. Nah, kemudian, nah seperti ini. Nah, oke. Kemudian, nah berikutnya satu screenshot dari pilihan salinan semua nilai atau download nilai. Nah, nilai ini Bapak Ibu bisa kita download ke dalam file sheet atau file Google Sheet atau file Excel. Nah, caranya adalah kita pilih salah satu tugas kelas. Nah, ini saya singgung sedikit. Ini yang saya maksud topik tadi. Kita bisa mengubah topik. Nah, misalnya saya punya 2 topik nih. Bab 4, bab 5. Bab 4 listrik statis, bab 5 listrik dinamis. Ini topik-topiknya gitu. Nah, oke, kita coba buka tugas tadi. Nah, ini tugasnya. Nah, ini nilai-nilainya.
Oke. Nah, Bapak Ibu klik di sini, nah tanda bergerigi ini nanti ada salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Nah, itu yang diminta. Nah, Bapak Ibu screenshot dan pindahkan ke sini. Nah, oke, setelah dipindahkan. Nah, kemudian kita kembali ke tadi. Nah, kita lihat tugas berikutnya yang ke-25. Satu screenshot dari salinan dari classroom di spreadsheet lengkap dengan satu nilai yang sudah dikembalikan siswa. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, oh, berarti kita akan lihat bagaimana bentuknya yang sudah dalam bentuk spreadsheet. Nah, caranya ya tinggal Bapak Ibu download tadi. Nah, tadi kan kita hanya melihat seperti ini. Sekarang kita salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Kita klik. Nah, otomatis akan terbuka sebuah lembaran spreadsheet yang berisi nilai-nilai siswa kita. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini Pak Ibu. Jika Pak Ibu tergantung dari berapa banyak tugas yang Pak Ibu berikan. Kalau saya memberikan 6 tugas, nah ini judul tugasnya, nah ini nilai-nilai siswa kita. Nah, ini bisa kita print screen atau kita screenshot dan kita pindahkan ke tugas kita. Nah, oke Bapak Ibu, oh habis ya, berarti itu untuk Google Classroom. Nah, ada banyak lagi fitur-fitur dari Google Classroom, silakan Bapak Ibu explore sendiri. Nah, sebelum kita lanjutkan ke YouTube, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Jaringannya kayak Pak bermasalah, Pak. Kita tinggal YouTube lagi. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Sudah. Oke, sudah. Ini juga sudah. Oke, Pak Ibu, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi terakhir. Nah, materi terakhir kita adalah mengenai YouTube. Nah, ini sebenarnya materi yang sudah sangat familiar dengan kita ya, karena YouTube ini bagi sebagian besar orang ya, ini sudah jadi kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, karena ada beberapa orang yang nontonnya sekarang udah bukan di TV, tapi di YouTube gitu. Nah, saya juga termasuk yang seperti itu gitu. Nah, mungkin presentasi menonton TV dengan menonton YouTube sudah sangat banyak menonton YouTube sekarang. Cuma tidak apa-apa, kita coba sekarang bagaimana memaksimalkan fitur-fitur yang ada di YouTube ini. Nah, cara yang pertama kita buka YouTube. Nah, oke, kita tunggu. Nah, sebenarnya jaringan di tempat saya agak bermasalah juga. Nah, Bapak Ibu, nah kita sambil kita lihat tugasnya YouTube. Nah, tugas pertama kita di YouTube satu screenshot YouTube repo Indonesia Anda. Oke. Oke. Tidak terbuka, Bapak Ibu, kita tunggu saja dulu. Satu screenshot YouTube repo Indonesia dengan Anda dengan dan tanda subscribe ke repo YouTube Indonesia. Nah, artinya di sini kita diminta untuk membuka akun YouTube-nya Repo Indonesia dan kita subscribe. Nah, kalau pada videonya seperti ini, kita lihat. YouTube saya masih belum terbuka juga, Pak Ibu.
Saya ulang saja. Nah, oke. Terus saya YouTube. Nah, atau kita coba buka lewat Gmail. Nah, ya kita buka lewat Gmail aja Pak Ibu. Nah, YouTube-nya kita buka lewat Gmail. Nah, ya ini sepertinya agak lebih mudah terbuka lewat sini. Kita tunggu. Oke, masih loading juga. Oke, sudah cukup, sudah mulai terbuka. Ya bersabar ya Pak Ibu. Karena kondisi jaringan kita memang sedikit bermasalah dan di sini juga hujan. Nah, oke, nah di sini kita masukkan Repo Indonesia. Nah, kita cari YouTube-nya Repo Indonesia. Oke. Klik. Nah, oh, ini YouTube-nya Repo Indonesia, kita klik. Nah, oh, kita diminta untuk mensubscribe YouTube Repo Indonesia. Nah, saya sudah subscribe. Nah, saya unsubscribe dulu. Nah, jadi saya subscribe lagi. Nah, saya screenshot dan kita simpan. Saya rasa Bapak Ibu semuanya mungkin sudah paham ya maksud subscribe dan unsubscribe. Dalam bahasa Indonesianya berlangganan, artinya apabila kita mensubscribe satu akun YouTube, kita akan mendapatkan video, kita akan mendapatkan pemberitahuan mengenai video YouTube tersebut. Nah, apabila kita membuka YouTube gitu, nah, kemudian di sini juga ada tombol lonceng. Nah, kalau tombol lonceng ini biasanya setiap video itu akan muncul pemberitahuan, akan ada notifikasi apabila akun YouTube yang kita subscribe mengeluarkan video baru. Oke, lanjutkan. Oke, sudah tugas ke-27 kita lihat satu screenshot satu video Repo Indonesia lengkap dengan resolusi 360p. Nah, oke. Kita lihat. Nah, kita pilih salah satu video yang ada di Repo Indonesia ini. Misalnya saya pilih video ini, membuat rubrik penilaian otentik. Saya klik. Nah, kita diminta untuk mengatur resolusinya di 360p. Nah, kita tunggu. Yang dibuat guru itu. Oke. Nah, caranya Bapak Ibu pilih setelan. Nah, di sini ada kualitas. Nah, di kualitas resolusi atau kualitasnya kita pilih. Nah, semakin tinggi kualitasnya akan semakin jernih video YouTube yang kita tonton. Semakin rendah, tentu saja semakin jelek. Tapi konsekuensinya semakin tinggi, otomatis semakin banyak paket data yang akan dipakai gitu. Nah, ini kita diminta untuk 360 tadi. Nah, kita diminta untuk memutar video YouTube dengan resolusi 360 seperti ini. Kita screenshot. Nah, kita masukkan ke tugas kita. Oke, nah sudah. Selanjutnya ke-28, satu screenshot satu video lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia. Nah, oke, kita coba buka juga video supaya mudah saja Pak Ibu, kita coba video yang ini juga. Nah, di beberapa video YouTube juga tersedia pilihan subtitle gitu. Nah, pilihannya kita klik tanda seperti ini, kemudian pilih subtitlenya. Nah, kita diminta untuk subtitle bahasa Indonesia dibuat secara otomatis. Nah, seperti ini. Nah, tugasnya seperti itu, Bapak Ibu menunjukkan Bapak Ibu memilih subtitlenya. Gitu. Nah, seperti ini sudah bisa Pak Ibu screenshot, masukkan ke tugas Pak Ibu. Oke. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya yang ke-29, satu screenshot YouTube channel Anda. Nah, saya nggak pernah bikin YouTube Pak. Nah, walaupun kita tidak buat YouTube Pak Ibu, sebenarnya kita punya akun YouTube sebenarnya ya. Saat kita login, kita buat akun Gmail, kita login ke YouTube dengan Gmail. Nah, kita juga punya akun YouTube. Cara melihatnya, kita lihat dulu panduannya.
screenshotnya nanti seperti apa. Oke, seperti ini. Nah, Ibu masuk ke YouTube. Nah, klik foto profil Bapak Ibu. Nah, kemudian, nah di sana ada pilihan channel Anda. Nah, klik di sini. Nah, ini channel. Misalnya ini channelnya gitu. Nah, ini channelnya. Nah, ini sudah bisa Bapak Ibu screenshot. Kemudian masukkan ke tugas kita. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke tugas berikutnya, tugas ke-30. Satu screenshot dari 2 video YouTube Report Indonesia, lalu simpan di playlist bernama G Suite for Education. Itu saya sudah buat tadi ya. Nah, ini playlist mungkin saya hapus dulu supaya kita lebih mudah. Oke, nah, kita kembalikan ke tugas tadi. Nah, oke. Nah, kita kembali ke Report Indonesia Pak Ibu. Nah, ini Report Indonesia. Kita klik, kita buka akun Report Indonesia. Nah, kita lihat video-videonya. Nah, kita diminta untuk screenshot 2 video YouTube Report Indonesia lalu disimpan ke dalam playlist. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan apa itu playlist. Playlist ini adalah daftar video yang kita tonton. Jadi YouTube memberikan fasilitas, memberikan fitur kepada kita. Kita bisa membuat daftar video yang kita lihat. Gitu. Nah, caranya misalnya kita ambil salah satu videonya, video yang ini. Nah, klik titik 3. Nah, kemudian pilih simpan ke playlist. Nah, kita belum buat playlist. Nah, kita pilih buat playlist baru. Nah, masukkan nama playlist. Nama playlist yang dibutuhkan tadi adalah, kita lihat tadi, G Suite for Education. Nah, ini lebih mudah, mungkin kita kopikan saja. Oke, G Suite for Education. Nah, oke, kemudian privasi playlistnya tidak public atau unlisted. Oke, nah ini privasinya ada 3 pilihan, public, tidak public, pribadi. Kalau public, semua orang bisa melihat playlist kita. Apabila orang membuka akun YouTube kita, nampak playlist kita. Kalau tidak public, orang hanya punya link, sedangkan kalau pribadi, kita sendiri saja. Tadi pilihannya adalah tidak public, nah kita pilih tidak public, seperti ini. Oke, kita screenshot, kemudian kita pastikan. Nah, Oke, nah sudah. Kemudian tugas berikutnya, satu screenshot cara cepat mengakses YouTube playlist Anda. Oke, sebelum itu kita selesaikan ini dulu. Nah, kita buat playlist ini dulu. Oke, kita buat. Nah, kita sudah punya satu playlist. Nah, jadi kita sudah punya satu video. Kita diminta untuk masukkan 2 video. Nah, kita pilih satu video lagi. Terus, nah misalnya kita pilih video yang ini, mengajar interaktif dengan Google Classroom. Nah, simpan ke playlist. Nah, karena tadi kita sudah punya playlist G Suite for Education, kita bisa masukkan ke sini. Caranya tinggal klik saja. Nah, klik. Nah, otomatis muncul pilihan ditambahkan ke G Suite for Education. Oke. Artinya dalam playlist kita sudah terdapat 2 video, sudah sesuai dengan yang diminta tadi. Nah, baru kita lanjutkan ke tugas berikutnya. Satu screenshot cara cepat mengakses YouTube playlist Anda. Nah, bagaimana cara kita melihat playlist kita? Nah, sebenarnya tadi sudah terlihat juga. Nah, seperti ini. Nah, ini titik 3 tadi. Nah, kalau kita tekan titik 3 ini akan kelihatan di Suite for Education. Nah, ini playlist kita yang sudah kita buat tadi. Kita screenshot, kemudian kita masukkan ke tugas kita. Nah, oke. Sudah. Kemudian yang berikutnya, satu screenshot Anda mengedit deskripsi playlist YouTube playlist Anda. Nah, oke, kita lihat. Nah, kita pilih playlist kita tadi. Nah, kemudian di sini, nah tidak ada deskripsi. Nah, sini kita edit. Nah, kita tulis deskripsi. Misalnya, kita tulis deskripsinya kumpulan video pembelajaran. Nah, kita simpan. Nah, oke, simpan. Nah, kita screenshot, kemudian kita masukkan ke tugas kita. Nah,
Oke. Kemudian tugas berikutnya kita lihat. Nah, satu screenshot Anda klik 3 titik dan memilih menu setelan playlist. Nah, kita diminta untuk mengklik 3 titik ini untuk mengklik menu setelan playlist. Nah, seperti ini. Nah, cukup mudah tugasnya, kita klik saja. Jadi, kalau kita klik setelan playlist akan keluar nanti pengaturan untuk playlist kita. Oke, kita klik, kita masukkan. Oke. Berikutnya yang ke-34. Satu screenshot Anda membagikan YouTube playlist Anda dalam bentuk link YouTube. Nah, caranya adalah, kita bisa membagikan playlist kita ini dengan cara kita klik tombol bagikan. Nah, muncul seperti ini. Kita bisa menyalin. Nah, link ini bisa kita salin. Nah, kita klik salin. Nah, ini kita screenshot terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke tugas kita. Oke. Nah, kemudian yang ke-35, satu screenshot Anda membagikan YouTube playlist Anda via email. Oke, Romadi Putra. Nah, kita tadi sudah punya link. Nah, link ini berisi playlist YouTube kita. Nah, kita ingin mengirimkan playlist ini ke email. Nah, kalau ke email saya, caranya ya kita salin terlebih dahulu. Di sini juga bisa Pak Ibu, cuman di sini agak terlalu panjang caranya, nanti akan muncul pilihan Microsoft Outlook gitu. Nah, kita bisa pilih di email, Pak Ibu pilih di email, buka email baru. Nah, kemudian siapa yang dituju? Kalau Bapak Ibu tadi ditujukan ke akun saya ya gitu. Nah, saya pilih ke Romadi Putra. Nah, bikin judulnya di sini kumpulan video pembelajaran. Nah, sini tinggal kita pastikan saja listnya. Nah, jadi nanti setelah saya menerima email dari Bapak Ibu, saya klik playlistnya, akan muncul daftar video yang Bapak Ibu masukkan ke playlist tadi. Oke, kita screenshot, kita masukkan ke tugas kita. Berikutnya, terakhir ya Pak Ibu. Nah, satu screenshot Anda mengubah setelan playlist Anda dari tidak publik ke publik. Nah, caranya kita tutup dulu. Nah, pilihan ini Pak Ibu. Nah, ini pilihannya. Nah, kita bisa pilih karena tadi awalnya kita tidak publik, kita ingin sekarang siapapun yang membuka akun YouTube kita bisa melihat daftar playlist kita. Nah, kita klik publik. Klik publik. Nah, otomatis playlist kita bisa dilihat oleh siapapun yang melihat akun kita. Nah, kita screenshot, kemudian kita masukkan ke tugas kita. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu, untuk tugas hari ini ada 3 materi kita. Ada Google Sheet, Google Classroom, dan YouTube tadi sudah saya jelaskan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, Bapak Ibu, itu ya tadi penjelasan mengenai materinya. Bagi Bapak Ibu yang masih terkendala atau yang tadi baru bergabung dan masih memiliki kendala, bisa ditanyakan kepada narasumber. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Kita waktunya sampai pukul 15 jam. Silakan mungkin Bapak Ibu.